Kebanyakan orang ya sering ketuker-tuker antara simpati dan empati. Ketika kita kasihan dan merasa prihatin atas kemalangan yang mungkin menimpa seseorang ya, itu yang kita sebut simpati. Kita merasa tahu atas apa yang mungkin mereka rasakan dan kita mungkin merasa senasib. Mungkin kita juga merasa perlu bersyukur ya atas keadaan kita yang mungkin lebih beruntung dibandingkan dengan mereka ya. Tapi kita nggak punya niat untuk membantu mereka dalam proses pemecahan isu itu ya. Jadi ketika kita merasa bersimpati dengan orang lain, kita sama-sama merasakan rasa berat yang mereka rasakan ya. Jadi kita sama-sama merasakan perasaan dan penderitaan mereka itu, dan tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Simpati itu kita membayangkan penderitaan mereka ya, dan mungkin kita hanya menonton aja tanpa melakukan apa-apa ya. Mungkin contohnya kalau kamu dengerin curhat teman kamu ya, lalu kamu mengiya-iyakan ya limitasi yang mereka ceritakan itu ya berulang-ulang ya, dan kemudian ketika kamu pulang ke rumah kamu ngerasa berat, ngerasa kasihan ya dia, apa nih yang aku harus lakukan, aku nggak bisa apa-apa, mungkin keadaannya memang harus seperti itu ya. Kamu jadinya spinning sendiri, ikutan berat gitu ya. Beda ya dengan empati ya. Empati itu kita mengerti ketika seseorang tampaknya mengalami kesulitan tapi kita nggak ikut-ikutan merasa berat ya. Kita bisa memecahkan masalah bila diperlukan ya, dan membantu bila diperlukan ya, tapi kita melihat kesempurnaannya mereka ya. Kita nggak kasihan sama mereka karena kita tahu bahwa itu hanyalah cerita ya yang tidak terjadi saat ini, dan kita sudah melihat kesempurnaannya mereka itu ya. Jadi kalau misalnya buat saya ya, compassion atau rasa sayang itu ya bukannya saya mendengarkan mereka lalu mengiya-iyakan mereka ya, mendengarkan cerita mereka lalu oh kasihannya kamu, iya saya ngerti sih ya, bukan seperti itu ya. Ketika kamu sibuk menampari pipi kamu yang kiri yang kanan ya sampai udah lecet-lecet tapi kamu nggak bisa berhenti dan saya mengiya-iyakan ya, bukan itu buat saya compassion ya. Compassion itu buat saya adalah memegang tangan kamu ya agar kamu berhenti menampari pipi kamu ya yang udah lecet-lecet. Disetujui oleh kereta yang kenceng banget tumben ya klaksonnya. Ya. Saya Adelia, saya healing coach dengan menggunakan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu nggak bisa hidup bahagia. Jadi gini ya, pikiran kita itu ya, itu memang lebih terbiasa untuk melihat sesuatu yang negatif ya. Lebih mudah untuk pikiran untuk mendengarkan ya, melihat, merespons ya, menangkap hal-hal seperti kekurangan, kehilangan, kegagalan ya, kesulitan itu lebih gampang dibandingkan melihat kesempurnaan, dibandingkan melihat pencapaian atau kemenangan ya. Jadi kalau seandainya kita terbiasa menggunakan pikirannya, kita merasa bahwa hidup itu memang ujian ya, banyak masalah ya, dan ketika kita berhasil melewati itu ya, wah luar biasa bangga ya kita sudah berhasil bangun lagi dari kejatuhan itu gitu ya. Padahal kalau misalnya kamu mau menyadari ya, pikiran itu kan hanya sekumpulan memori ya masa lalu yang saat ini sudah tidak terjadi dan tidak ada hubungannya dengan saat ini ya. Tapi kita senang sekali meromantisasi masalah ya, sehingga kita menghidupkan lagi cerita itu berulang-ulang. Cerita trauma kamu atau drama kamu kan sudah nggak terjadi saat ini, tapi kamu ingat-ingat lagi, kamu hidupkan lagi berulang-ulang di kepala kamu ya, sehingga itu seolah-olah masih terjadi terus ya. Jadi kalau misalnya kamu menyiram bensin ke itu ya, masalahnya nggak selesai karena kamu cuma melihat hal-hal itu ya. Jadi kalau kamu ngedengerin teman kamu curhat dan kamu iya-iyain, saya ngerti sih, kasihan banget kamu ya, enak rasanya buat yang ngedengar ya, tapi masalahnya nggak akan pernah selesai ya. Jadi itu sangat tidak membantu ya.
itu namanya simpati, kita sama-sama terperosok ke dalam lubang itu ya. Jadi ibaratnya kalau saya ibaratkan ada orang jatuh ke jurang ya, terus ya ampun kasihan banget kamu di jurang, ya udah deh aku temenin kamu, aku di atas kamu di bawah ya, tapi nggak ada usaha untuk mengangkat dia ke atas, nggak tahu gimana caranya soalnya nggak ada tali, nggak ada orang lagi yang lewat, gimana ya udah saya temenin aja deh kamu di sini sama-sama menderita gitu ya. Kayak seperti itu ya. Ya, jadi semoga ini membuka wawasan kamu ya, supaya kamu paham bahwa curhat itu nggak ada gunanya, itu nggak akan memulihkan kamu. Ya, mungkin akan enak rasanya untuk sebentar aja ya, tapi akan membuat kamu akhirnya spinning. Ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya bareng salah satu coaching klien saya, Nura ya, yang dulunya ngerasa kok Mbak Lia nggak mau dengerin aku sih gitu ya, kok Mbak Lia nggak ngertiin aku gitu ya ketika coaching ya, karena selalu di-cut sama saya, selalu di-cut, selalu diizinkan untuk lepas, dibantu untuk melepas ya. Sekarang ketika Nura ada di tempatnya yang sekarang, Nura bilang sama saya kemarin ya, Mbak Lia ternyata baik banget ya, kalau misalnya saya tetap disayang-sayang, dielus-elus ya di dalam penderitaan saya nggak mungkin ada di tempat saya sekarang ini ya. Nah, kita dengar Nura dulu yuk ceritanya. Ya, kita tunggu Nura dulu. Hai Nura. Hi, very nice intro. Thank you for joining in. Thank Bareng-bareng you. kita. Lovely to have you here. Nura Yeah, thank you for inviting. Yes, Nura makin shining aja ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin pernah ikut workshop bareng-bareng kami ya, yang paling pertama workshop abundance sampai sekarang beda ya. Aku dengar dari cerita Mbak Nusi beberapa waktu lalu ya, Nura beda banget, Nura cantik banget sekarang. Bukan berarti dulu nggak cantik ya, bukan berarti itu. Tapi artinya secara kalau kata Michael, auranya mulai keluar, sudah keluar. Iya, berkat Sedona Method. Dibantu juga. That's good Nura. So Iya. silakan Nura, kita lagi ngomong-ngomong tentang bedanya simpati dan empati ya. Karena kan kebanyakan orang kan bersimpati, dia pikir itu empati gitu ya. Jadi kalau seandainya keponakan saya ya, misalnya dia suka nonton kan video-video coaching gitu kan. Momi kok nggak ikut nangis sih, Mom? Dia nangis-nangis. Momi ini nggak ada empati. Bukan, itu nggak ada. Bukan kalau seandainya kita ikut nangis, emang ada penyelesaian. Iya benar juga ya gitu. Jadi kadang kita diberi pemahaman oleh orang kalau seandainya orang nangis kita harus ikut nangis gitu ya. Kita harus ngertiin sama-sama gitu di dalam spinning itu gitu. Jadi banyak sekali kesalahpahaman tentang empati. Iya, exactly. Ketika kita curhat gitu ya, biasanya emang nggak membantu. Malahan seringkali tuh malah makin kacau gitu ya. Tapi ketika dibantu dengan releasing gitu ya, itu bener-bener bisa ngangkat banget sih gitu. Jadi apa namanya, bisa bener-bener kayak terlepas lah gitu, terbebas gitu. Walaupun awalnya mungkin nggak enak gitu rasanya, nggak enak untuk apa, keluar dari kumparan itu gitu sih. Soalnya udah terlalu familiar ya kumparannya ya Nura ya. Iya, kadang-kadang ketika udah rilis tuh udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Jadi kayak, Iya. iya. Mungkin Nura bisa cerita gimana sih perasaannya ketika pertama kali, kalau seandainya kata teman-teman yang lain, kalau Coach Lia itu benar-benar nggak membeli gitu ya. Kita nggak mempercayai semua cerita kemalangan yang pernah diceritakan oleh klien-kliennya gitu ya. Nggak tersentuh aja, bukan berarti saya kejam gitu, kayak enggak, saya nggak percaya, bukan nggak gitu juga gitu ya, tapi kan kadang-kadang kita ngerasa pengen, kok orang nggak ngertiin aku sih, aku tuh menderita loh, aku tuh ditinggalin loh sama pasangan aku tuh ditipu loh, uang aku hilang semua loh, aku tuh harus operasi ini loh gitu kan, aku tuh gitu kan, spinning banget, terus kemudian iya ngerti, terus gitu kan, kebanyakan orang kan pengen yang, ya ampun kasihan banget, ya ampun pasti nggak enak banget rasanya kan, kebanyakan orang pengen digituin ya. Iya, iya. Nah mungkin Nura bisa cerita ketika pertama kali pengen banget, kebanyakan dari orang kan pengen banget dapat approval ya dari orang yang mendengarkan gitu ya, pengen digitu-gituin gitu, disayang-sayang dan dielus-elus dengan cara seperti itu. Mungkin Nura bisa cerita, silakan Nura. Ya, sebenarnya jauh sebelum dari Sedona Method kan memang suka, maksudnya sebagai teman gitu ya, suka nanya gitu kembali ya, gimana sih Mbak, gini, terus pasti dijawabnya rilis aja gitu kan. Terus udah gitu,
rilis di mana sih gitu kan. Itu beberapa tahun jauh lah sebelum releasing gitu ya. Dan ketika releasing itu memang bener-bener dibantu banget gitu, dan emang bener-bener kayak ngegali banget sih kalau misalkan memang ada juga namanya rasa apa ya, kepingin dibantu gitu sama coach atau dokter, guru, apalah gitu ya, yang sekiranya tuh bisa membantu kita gitu. Nah, ketika ada ketergantungan seperti itu gitu ya, terus ketika ngegali kayak gitu, ternyata sadar gitu, oh ternyata ini story sih ya, ternyata dulu mamaku kayak gini gitu kan, dulu juga nenek aku kayak gitu juga, gitu ya, bener-bener sangat kepingin banget dibantu gitu sama orang lain gitu kan. Dan oh iya, ya udah deh, cut the pattern. Gitu. Iya, Jadi iya. bener-bener Mbak Lia tuh iya sayang banget sih sama klien-kliennya dan sama aku juga. Aku Thank jadi you terharu. udah dibantu. Ah, terharu. Nangis nih aku bentar lagi. Iya, karena kadang-kadang orang merasa bahwa sayang itu emang harus apa ya, harus benar-benar kayak ya itu tadi gitu kan, dielus-elus. Kalau kata-katanya Mbak Iin tuh dielus-elus, disayang-sayang gitu ya, di iya-iyain ya nggak sih ketika lagi ada dalam penderitaannya itu. Jadi bahkan tapi kadang-kadang ya ketika kita memberikan solusi itu kan dari filter kita, ya nggak sih? Dan filter kita itu belum tentu yang sesuai untuk orang itu. Contoh ya, misalnya kita curhat tentang pasangan gitu ya. Ih, pasangan aku kayak gini-gini, udah tinggalin aja gitu. Karena kita punya mungkin kita punya belief bahwa satu lebih baik daripada dua, kita nggak butuh orang lain gitu ya. Jadi kita akan ngebego-begoin orang yang dicurhatin ya. Atau misalnya kita punya patternnya people pleaser. Jadi ketika pasangan aku gini, ya udah kamu ngertiin aja, ya udah sabar aja deh gitu ya. Kan ada juga kita kan nggak tahu ya siapa yang kita curhatin itu punya pattern apa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berangkat dari empati, kita nggak melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kita membantu mereka untuk keluar justru dari kumparan itu dan mengakses pengetahuan intuitif mereka sendiri yang sesuai dengan yang perlu dilakukan. Jadi nggak ada kayak ngasih label-label macam-macam di dalam masalah itu gitu kali ya. Iya. Bener-bener langsung ke tap sih ke intuitive Ya, knowingness itu gitu. Apakah ya, kamu yang ya, sadar atau yang ya, apakah kamu story itu gitu. Oh langsung ya, klik ya, gitu kan. iya, iya, benar banget ya. Jadi kalau seandainya sayang itu ya compassion, rasa welas asih itu bukan dengan kita menyirami bensin ya teman-teman ke dalam masalahnya orang lain ya. Itu bukan compassion ya. Itu kita sama-sama akan terperosok. Saya akan katakan ini berulang-ulang. Kadang-kadang soalnya kata-kata ini perlu diulang-ulang supaya paham ya. Karena ada beberapa klien saya yang udah 2 tahun juga nggak ngerti-ngerti gitu. Baru 2 tahun kemudian, oh ya ampun itu yang kata Mbak Lia gitu ya. Karena kenapa? Kita tuh lebih fokus pada ini masalah, misalnya yang kita sebut masalah. Kita lebih fokus gini, nggak mau ditarik tangannya itu nggak mau. Kita keras kepala nih, tuh kan kencang ya. Jadi kalau aku bilang di sana ada bunga, ya mana nggak ada gitu ya. Itu analogi yang saya selalu gunakan gitu ya. Tapi kalau seandainya kita buka, oh ya benar baru. Oh iya dari kemarin, dari 2 tahun yang lalu Mbak Lia bilang di situ ada bunga. Tapi kok aku nggak bisa Iya. lihat Mbak gitu. Ya karena kita keras kepala, fokus pada masalah itu gitu ya. Jadi kalau seandainya kamu bilang misalnya gini, itu kan ada itu, walaupun si orang itu mungkin yang kamu curhatin, iya emang ada benar-benar ada gitu ya. Kamu nggak akan bisa keluar dari kumparan itu gitu ya contohnya. Iya. Ya. Jadi again, compassion itu bukan dengan mendengarkan curhat dan menyirami bensin ya. Saya itu cukup dalam tanda kutip terkenal ya dibilangnya slapping coach gitu ya. Kalau sama coach Lia ditamparin gitu kesannya gitu ya. Enggak ya, itu Iya. adalah bentuk kasih sayang saya buat kamu supaya kamu bisa melihat lagi di belakang itu ada bunga dan ruangan segini luasnya ya. Kalau kata Mbak Ika, tamparannya penuh kasih sayang justru. Tapi aku nggak merasa menampar sih. Kalau seandainya seperti aku mengutip kata-kata pasangan aku Matis ya. Kenapa sebabnya kamu ditampar itu ya karena kamu itu sudah sempurna dan kamu nggak bisa rusak. Jadi untuk dibuktikan begitu kamu ditampar kok kamu malahan sadar gitu ya. Jadi berarti kamu tidak pernah bisa dipatahkan, kamu yang sejatinya gitu ya. Iya. Jadi itu saya mengutip Matis ya. Kalau kamu belum nonton ya silakan nonton di YouTube ya. Itu adalah
apa ya judulnya itu, tentang tamparannya Coach Lia atau something like that lah, yang seperti itu ya. Kalau kata Mbak Teresia, jadi pengen ngerasain tamparan Coach Lia, jadi hilang limitasinya. Itu belief. Kalau kata Mbak Iin, tamparan kasih sayang. Ya, jadi kamu nonton aja ya. Jadi di video YouTube itu, saya bicara dengan Mbak Iin dan Mbak Adelina ya, kalau dulu mereka ngerasanya kayak ditamparin gitu ya. Padahal sebenarnya yang saya lakukan bukan namparin sih. Saya cuma pasang cermin aja, ini loh kamu gitu ya. Kan kadang-kadang kita nggak pengen ngaku kan. Kita tidak mau duduk dengan emosi dan mengakui bahwa itu sebenarnya limitasi kita, tapi kita so oke gitu, so asik. Nggak. Aku deh contoh saya ya. Saya itu dulu orangnya mungkin pemarah gitu ya. Gampang ke-trigger gitu, kayak kalau seandainya salah sedikit saya akan bereaksi gitu ya. Tapi jadi orang-orang misalnya ibu saya gitu bilang, kamu kalau marah-marah atau sambil bercanda sih, orang tua saya itu orangnya seru banget gitu ya. Kamu sambil marah-marah gitu nanti nggak ada orang loh yang mau loh gitu, nggak mau deket-deket loh. Ih bagus deh, emang aku pengen separation gitu ya. Aku nggak pengen orang deket-deket, nggak seneng. Jadi makanya ketika, jadi saya menggunakan marah itu untuk menjauhkan orang lain dari saya. Karena saya nggak senang orang terlalu deket sama saya gitu ya. Itu kan belief, ya nggak sih? Jadi ketika dihadapkan pada kaca, itu kan cuma belief gitu kan, wanting separation, lepas aja gitu. Saya jadi lebih liberating gitu. Jadi kita nggak perlu pegangan sama sifat apapun untuk melindungi diri kita sendiri. Gitu sih. Kalau di Sedona Method kita lebih seperti itu ya, teknik. Kalau mau kamu bilang terapinya, tapi kita bukan terapi sih. Kalau terapi itu membetulkan sesuatu yang nggak ada sebenarnya, nggak nyata gitu ya. Iya, bener-bener kayak nggak ada apa-apa gitu, kosong, Benar, terus ya, enak lah pokoknya. ya benar. Jadi yang kita gunakan adalah Sedona Method ya. Jadi Sedona Method adalah teknik ya yang simple namun powerful untuk melepaskan emosi yang nggak nyaman saat ini juga ya, untuk kamu lepaskan ya gitu. Jadi kita nggak main-main di terapi sifat marah gitu misalnya ya, anger management, enggak ya. Marah itu hanya emosi dan itu bisa dilepaskan. Itu bukan kamu. Kalau analoginya ya, ini adalah kamu yang sejati ya, kamu yang sempurna, yang sudah whole, complete, perfect enough as you are ya. Sifat kamu yang ini ya. Jadi di luar kamu ya. Tapi kita pegangin. Jadi kalau misalnya kita marah ya, kita bilangnya, ini beras saya ya, by the way. Kita bilang aku marah. Kalau kita sedih, aku sedih gitu ya. Kita takut, aku yang anxious. Padahal bisa nggak kalau ini dilepas? Ya bisa. Kamu kenapa-napa nggak kalau melepas ini? Ya enggak gitu ya. Jadi Sedona Method untuk melepaskan yang bukan kamu ya. Jadi sifat itu kita nggak otak-atik di situ ya, karena itu bukan kamu dan itu bukan kenyataan. Karena semua itu seperti tadi Nura bilang, di-download ya, dipelajari learning behavior dari orang dewasa yang dulu merawat kita ya. Kalau Nura dari mamanya, dari neneknya gitu ya. Nah itu pattern yang kita download seolah-olah itu kebenaran, padahal bukan. Ketika dilepas ya nggak gitu lagi gitu ya. Jadi kita mengembalikan lagi diri kamu yang sejati, yang sudah sempurna, sudah complete, sudah perfect as you are ya. Sehingga kamu bisa menjalani hidup dengan lebih mudah dan menyenangkan ya. Apapun yang kamu inginkan dalam hidup dan kamu niatkan, jadi lebih mudah untuk dicapainya dan didapatkan ya. Bahkan kadang-kadang kita nggak perlu ngapa-ngapain, duduk-duduk manis ya. Seperti Nura ya. Releasing aja kerjanya. Tapi enak banget hidupnya gitu ya. Aku jadi ada cerita gitu. Jadi temanku kan DM dulu tuh dia suka ngeledekin kan, apa namanya, aku kalau releasing. Terus terus dia bilang gini, nih sekarang gue kualat nih gara-gara lo suka releasing, gue jadi belajar terapi A B C D E. Terus lah gue kan nggak belajar itu. Gue belajarnya Sedona kali gitu kan. Terus ya gitulah. Terus biasanya ya gitu, karena belajar ini itu gitu kan, aku kasih tahu gitu kan ke dia, kalau belajar macam-macam nanti spinning kayak gitu. Jadi banyak tahu ini dan itu. Bener banget ya. Jadi kalau seandainya teknik-teknik yang paling baru di Sedona Method itu, kita justru melepas sense of knowing ya. Karena pengetahuan itu tidak terlalu banyak sih membantu kamu ya. Gitu. Jadi cuman kayak tahu-tahuan aja gitu ya. Tapi mungkin nggak bisa dipakai untuk hidup gitu ya.
Jadi kita melepaskan, contoh deh, kenapa sebabnya kamu ngerasa bahwa itu masalah, ya. Karena kamu tahu ada masalah yang perlu kamu pecahkan. Tapi kalau seandainya kamu, udah nggak ada masalah, kan nggak ada yang perlu dipecahkan, kan nggak perlu ngapa-ngapain. Masalah terurai sendiri. Ini kalau nggak kamu pegangin, dia terurai sendiri. Tuh, nggak ada yang nempel, nggak bisa nempel, nggak mungkin. Ya. Tapi ini perlu ada untuk dipecahkan. Ya. Ini dari apa nih bulunya ya, vegan nggak ya kira-kira nih gitu ya. Kita analisa. Ini apa nih ya gitu. Terus bagusnya untuk apa ya, bedak atau untuk blush ya gitu. Kita otak-atik terus masalah seperti itu ya. Tapi kalau ini dilepas kan nggak perlu gitu. Dan nanti kalau misalnya kamu membutuhkan tools ini untuk makeup misalnya ya kamu tahu oh itu ada di situ. Tapi kan kamu nggak perlu pegangin. Kamu kan nggak perlu pegangin sesuatu terus-terusan ya untuk menggunakan ini. Kalau nggak dipakai ya ngapain dipegangin gitu ya. Contohnya seperti itu ya analoginya. Ya kalau ingat dari recording yang pertama tuh Abundant sampai sekarang emang beda banget sih progresnya. Aku sempat malu gitu ngelihat pertanyaan-pertanyaan sendiri. Ya ampun gini banget ya dulu. Terus juga ngelihat teman-teman yang lain dengan progres yang sekarang oke banget sih. Iya. Dulu Nurel sebenarnya gimana sih pengen ketika misalnya ada masalah pengennya diiyain atau gimana sih? Kan kadang-kadang kan kita ketika punya masalah tuh nggak seneng kalau seandainya orang bilang itu kan bukan problem gitu. Kesannya nggak divalidasi gitu masalahnya. Iya nggak sih? Approval. Ya. Nah itu rasanya gimana sih? Boleh nggak Nurel cerita? Dan kemudian ketika di-cut terus gitu sama aku kan pasti akan nge-cut ketika spinning. Stop dulu. Kalau kata Mbak Ika gini, boleh nggak stop dulu sebentar gitu ya Mbak Ika? Kalau sama Coach Lia udah spinning, kayak kereta nggak bisa berhenti, boleh nggak stop dulu sebentar? Pasti di-cut gitu ya spinningnya. Kata Mbak Ika, hahaha, iya bener Coach. Digituin aja kayak langsung nyes. Maksudnya disuruh stop ya Mbak Ika tadi, stop dulu sebentar gitu ya. Nggak dibeli curhatannya. Karena sebenarnya jangan-jangan tidak pernah terjadi. Keren sih Coach Lia nih. Makasih Mbak Ika. Nah itu gimana tuh Nura rasanya? Pas awal-awal ya, bukan pas sekarang. Kalau sekarang justru mungkin lebih bersyukur, oh iya ya aku spinning, jadi aku sadar gitu. Tapi pas awal-awal mungkin ada rasa apa sih? Boleh nggak share ke teman-teman? Silakan. Kalau dulu khususnya ke Coach Lia gitu ya, bingung sih. Lebih kayak bingung maksudnya apa sih gitu. Nggak ngerti, nggak ada di situ gitu. Jadi pas dikasih tahu tapi nggak tahu gitu apaan, mesti gimana lagi, tapi masih kayak ntar tuh balik lagi ke kumparan itu gitu kan. Nanti nanya lagi, terus sudah nanya lagi, ya itu caranya gimana? Nggak bisa lihat, nggak tahu gimana. Tolongin dong. Oh ya oke. Jadi berarti nggak semua orang ngerti caranya releasing ya kalau gitu ya. Kalau saya dilihat dari pengalamannya Nura, dulu menganggap bahwa ketika aku tanya boleh nggak dilepas tuh gimana sih perasaannya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu ya, Sedona Method itu kita selalu menggunakan pertanyaan ya. 3 basic yang akan ditanyakan ya adalah pertama ya ketika kamu pegangan sama ini ya. Pertanyaan pertama adalah bisa nggak ngelepas ini? Semua orang pasti bisa ngelepas ya. Karena kita nggak perlu tahu ya, yang mana jari harus dibuka, yang mana syaraf yang harus digerakkan, kita nggak tahu ya. Tapi bisa nggak ngelepas itu? Itu pertanyaan pertama. Ya, ini bisa pasti. Nggak mungkin nggak bisa. Nggak ada orang yang nggak bisa ngelepas ini. Ya, kecuali mungkin dia cacat jarinya. Ya nggak sih? Tapi bisa juga sih dilepas tuh. Ya, itu pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan kedua adalah kalau bisa mau nggak kamu ngelepas ini? Ya nggak sih? Nah, mau atau enggak ya keputusan. Ya kalau nggak mau ya kamu ya pegangin terus. Tapi resikonya ya berat terus gitu ya. Tapi kalau mau ya tinggal dilepas ya. Gitu kan. Yang ketiga adalah kapan mau dilepas. Nah, itu pertanyaan yang ditanyakan biasanya di awal-awal gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman Nura, bingung ya? Emang ya ketika ditanya bisa nggak dilepas atau mau nggak dilepas gitu. Atau gimana sih Nura? Ketika Nura bilang nggak ngerti. Iya, dulu itu bingung mesti gimana gitu kan. Padahal kan sebenarnya simple gitu kan caranya ya udah cuman melepas gitu. Dan sebenarnya bisa melepas. Tapi ketika waktu diarahin, tapi ketika waktu itu kan masih jauh sebelum ada recording dan lain-lain kan. Sebelum ada workshop ya. Sebelum ada workshop. Nah itu selalu aduh gimana nih gitu kan. Begini lagi gitu. Jadi masih nggak begitu paham secara konsepnya tuh dan toolsnya tuh sebenarnya punya toolsnya kalau dari yang
recording dari Hale apa segala macam, cuma males. Ya, ya, ya. Males dan Hale, ingin dituntun. Hal Dawson itu adalah yang mewarisi sedona method ya teman-teman dari Lester Levinson dan mengembangkannya menjadi teknik-teknik yang ada sekarang ya. Kalau dulu emang cuma 3 pertanyaan itu zamannya Lester. Kalau Hale sekarang udah sangat maju ya. Jadi supaya Iya, teman-teman paham siapa nih Hale yang diomongin Nura. Nah Nura punya dulu ya kursus-kursus yang dilakukan udah oleh Hale gitu. Tapi malas ya Nura dengerinnya, pengennya dibantu. iya. Maksudnya sempat ngedengerin, cuman nggak tahu gimana caranya gitu. Tapi ketika Ya, dibantu itu ya, selalu ada yang nuntun gitu kan. Nah, ya, ketika lagi off, lagi sendiri, aduh bingung gimana nih kayak gitu kan. ya, Nah, ya, tapi ketika ada workshop itu kan banyak banget tools gitu kan. Dan oh iya, ini sebenarnya waktu itu terus jadi ngeling dan paham, oh yang waktu itu Hel ya, bilang ya, di recording ini ternyata maksudnya gini, terus ya, ini ya, maksudnya gitu. Nah, terus ya ya, udah gitu. Jadi emang sangat membantu sih ketika apa namanya? eh, Misalnya kalau sekarang tuh kan saya punya banyak workshop kayak ya, manifesting apalah segala macam. Biasanya tuh ada edisinya gitu. Oh, ya udahlah lagi dengerin manifesting dulu. Padahal nggak ada ya, apa-apa misalnya. Atau misalkan ya, body dan itu kan sebenarnya toolsnya ada banyak banget tuh kayak ya, resisten atau apa. Resisten itu aja kan kayak aduh bisa ke berbagai aspek gitu kan. Jadi bener-bener ya, iya, oke banget sih. ya, ya, ya. Jadi ini ya gunanya kamu punya workshop ya. Workshop itu adalah workshop yang saya adakan ya, group of people ya, sekelompok orang yang kita akan berkumpul sama-sama untuk membahas tentang topik tertentu ya. Nanti setelah workshop itu selesai, kamu akan dapat recording ya, rekamannya. Itu yang dimaksud sama Nurah ya. Workshop itu biasanya saya akan memberikan semua tools supaya kamu bisa ngerjain sendiri ya. Itu bagus ya. Tapi kadang-kadang ya, kan bingung tuh kalau workshop kayak Nura gitu ya ngedengerin rekamannya Hill kan nyangkut-nyangkut. Nah, itu gunanya private coaching ya. Gunanya ketika duduk bareng-bareng berdua dengan saya, di sini loh nyangkutnya. Makanya ketika ada masalah ya, private coaching itu dalam tanda kutip ya, karena masalah tidak pernah ada ya. Masalah itu selalu ada di pikirannya. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa kamu nyangkut, ketika kamu duduk bareng saya, itu gampang melepas limitasinya. Tapi kalau misalnya kamu cuman private coaching aja karena kamu nggak tahu toolsnya, ya kadang-kadang ya gitu, kayak Nura zaman dulu ya. Jadi ya spinning sendiri gimana caranya, karena nggak ada tools. Sekarang jadinya tergantung sama saya gitu kesannya. Ya nggak sih? Kayak dibantuin terus, kalau nggak ada Valia nggak bisa gitu. Makanya saya menyediakan dua-duanya, dan teman-teman yang mengambil workshop ya, dan juga ikut private coaching, itu jadinya lebih gampang gitu ya melepaskannya. Tapi kalau seandainya ikut private coaching aja, yang nggak ngerti, misalnya saya bilang, lakukan deh clean up procedure dalam workshop, dalam private coaching saya sudah melakukan gitu dengan dia. Tapi nggak dikerjain lagi karena lupa, tadi gimana caranya? Ya itu ada di workshop gitu ya, kamu beli workshopnya. Tapi kalau workshop aja, ya itu tadi, kalau nyangkut, ya nggak bisa nanya gitu ya. Jadi ada gunanya memang memaintain dua-duanya gitu ya. Tapi nggak harus kamu sendiri bisa releasing sendiri, karena releasing itu adalah sesuatu yang natural. Kamu nggak butuh bantuan siapa-siapa, tidak butuh bantuan saya sama sekali. Ya, hanya saja kebiasaan kita itu kan ngedengerin pikiran, ya nggak sih? Sementara pikiran itu bukan toolsnya untuk menjalani hidup. Ya, makanya kalau seandainya kamu pakai pikiran untuk menjalani hidup, kamu jadinya salah arah terus. Tampaknya seperti itu ya, walaupun nggak mungkin salah arah ya, karena hati kita itu selalu menuntun kita. Ya, intuitive knowingness itu ya udah emang sudah sepadanya begitu gitu ya, tapi hidupnya jadi nggak nyaman karena kamu nggak dengerin suara-suara di kepala yang kamu pikir itu nyata, padahal kan sebenarnya suara-suara itu suara-suara aja, nggak ada substansinya. Saya selalu ngomongnya gitu ya. Iya. Terus kata Mbak Ayu ya, sering rilis sama Coach Lia bikin kita lebih berani dan tough, tapi kita juga semakin lembut dan berwelas asih juga. Cobain aja teman-teman. Thank you Coach, thank you Mbak Ayu, sama-sama Iya. Aku kalau ya. dengerin recording tuh pasti selalu inget sama Pak Soleh. Mas Soleh. Ikhlasin aja. Ya, Pak Soleh itu adalah salah satu yang unik menurut saya ya. Pak Soleh itu nggak pernah coaching sama saya ya, tapi sangat rajin. Pak Soleh itu rajin sekali ikut workshop dan rajin banget ngedengerin saya berulang-ulang. Ya, jadi bukan masalah sayanya, cuman
kalau saya itu bisa gampang nge-cut-nya gitu. Jadi ketika, oh ya, diulang-ulang sama Coach Lia ngomong kayak gini, aku akhirnya paham, pikirannya berhenti gitu. Jadi itu yang dilakukan Pak Soleh. Pak Soleh nggak pernah coaching. Ya. Jadi ada kok teman-teman yang memang nggak pernah coaching dan mungkin nggak pernah ikut workshop, tapi coaching aja. Tapi tetap perkembangannya tetap luar biasa gitu. Ya, karena kamu sudah sempurna, kamu nggak butuh saya, kamu nggak butuh workshop, kamu nggak butuh private coaching, kamu nggak butuh apapun. Ya, tapi kan nggak begitu biasanya kebanyakan dari kita hidup, ya nggak sih? Iya. Sebenarnya untuk apa ya, menjemput momen gitu ya, untuk Iya, tetap bisa catching up, aku iya, juga beli workshop yang ketinggalan gitu. Jadi memang, oh ini pas banget nih lagi dibutuhin, oh itu pas banget lagi dibutuhin gitu ya. Apalagi waktu itu ini gain yang paling besar sih. Ketika aku tuh belum lama ini kan operasi kecil. Nah itu cepat banget sembuhnya dengan apa tuh namanya yang aku beli kemarin tuh, kok self aku and lupa identity, ya. Iya, iya itu tuh self self and identity. identity. Langsung cepet banget tuh. Ya, jadi kalau misalnya kamu mau beli workshop self and identity silahkan ya. Tapi itu workshop advance ya, resiko tanggung sendiri ya. Biasanya kalau seandainya sama PA saya Tami, kamu nggak dikasih kalau seandainya kamu baru pertama kali ngedengerin releasing ya. Karena ada case-case ya, teman-teman yang kayak nekat aja beli gitu ya, terus shock gitu ya. Walaupun akhirnya dia bisa keep up ya, karena itu emang nge-cut semua rasa keakuan gitu ya. Cuma ya kalau misalnya kamu mau being gentle ya, lebih lembut ke diri sendiri, beli workshop letting go dulu deh gitu ya. Tapi kalau buat kamu yang udah pernah ikutan workshop ya, saya sangat menyarankan workshop self and identity itu untuk nge-cut semua limitasi kamu ya. Karena sumber segala penderitaan itu hanya di rasa keakuan sih ya. Tanpa ada aku ya, hidup berjalan seapa adanya ya. Sudah ketidakterbatasan, sudah kebebasan ya, sudah segalanya dan bukan apa-apa. Iya. Kalau langsung jumping ke situ pasti nggak ngerti sih. Ini apa sih maksudnya, pasti gitu. Iya, ngomong apa, Mbak Iin aja juga pengalamannya gitu ya Mbak Iin ya. Ini Coach Lia ngomong apa sih gitu. Apa sih ini yang dia omongin gitu ya ketika padahal Mbak Iin itu sudah ikut sebelum workshop self and identity sudah ikut semua workshop sebelum-sebelumnya gitu ya. Tapi tetap aja merasanya seperti itu gitu. Karena ya itu masih ada rasa aku ya. Tapi sekarang Mbak Iin udah sangat oke banget nih ya. Luar biasa ya. Kamu silakan Well nonton done. ya ngobrol-ngobrol kita bareng Mbak Iin ya di YouTube ya. Ada banyak sekali yang sangat menginspirasi ya. Iya. Kalau kata Mbak ini, yes bener Coach Lia, si aku yang suka in action, pakai self and identity oke banget. Awalnya nggak paham, pakai banget ya, nggak paham banget. Tapi keep releasing aja, jadi paling powerful sih workshop itu. Walaupun semua toolsnya Sedona juga sudah oke semua gitu ya. Iya. Iya, Memang banyak sih yang oke banget ya. Misalnya ya, resisten aja itu udah ya, bisa dipakai di mana-mana gitu. Di body ya, atau misalkan di apa goals kayak gitu. ya, Jadi ya, memang banyak yang dari satu tools bisa ke banyak aspek gitu. Itu ya, hebat sih, ya, emang keren banget gitu. ya, 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 ya. Ya, jadi kalau misalnya kamu mau ikutan yang resistance ya ada 14 days challenge ya, 14 hari melepas resistance. Jadi yang dibahas di dalam 14 hari itu adalah semua resistance ya, semua resistance di hidup, di uang, di relationship, di kesehatan. Semua deh, pokoknya kita akan bahas selama 14 hari, kita gali ya. Saya biasanya akan kasih semua tools ya, spesifik biasanya, tools-toolsnya kalau saya di workshop itu, yang bisa kamu pakai seumur hidup kamu ya. Jadi kamu silakan klik link di bio atau komen di kolom komentar ya, untuk ikutan ya. Iya Ya, sih, banyak banget juga gain gitu ya. Tapi sekarang kalau ya, dapat gain juga yang kecil, yang besar nggak apa-apa sih, biasa aja gitu. ya, Terus kalau lagi ya, ada yang ya, muncul juga, ya udah dirilis ya, aja, ya, nggak ya, digimana-gimanain gitu. ya, Iya, ya, benar, benar. That's good. tenang ya. Nura ini buat teman-teman yang baru ya, yang nggak tahu ya Nura ini udah coaching sama saya dari 2015 loh, ya. Jadi bukan berarti terus kemudian udah berhenti aja gitu, enggak ya. Untuk maintaining kadang-kadang kita memang terus melakukannya ya gitu. Bahkan saya sendiri aja saya selalu ikut retreat ya sama mentor saya Hilduskin ya.
itu saya ikut retreat gitu. Retreat itu setahun 4 kali ya, dan saya selalu ikut, saya dan pasangan saya ya, Matis ya gitu. Dan kami berdua itu memang dimentori langsung ya oleh Hale Doskin ya. Hanya ada 40 orang ya yang dimentori langsung oleh Hale ya, dan kami berdua itu termasuk yang ada di dalam 40 itu gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu tertarik ya untuk kerja bareng kami ya, silakan klik link di bio atau komen di kolom komentar ya untuk membantu diri sendiri ya. Jadi artinya kenapa saya sebab menyampaikan ini adalah kamu ada di tangan yang tepat kok tampaknya ya, karena kita nggak, kalau kata-kata yang Mbak Ayu adalah nggak kaleng-kaleng gitu ya, nggak ngasal ya, karena kebanyakan Sedona Method yang ada ya di sebanyak Sedona Method Indonesia ya, saya mengkhususkan Sedona Method Indonesia ya, yang ada ya, mungkin kalau kamu googling atau mungkin kamu lihat di YouTube ya, itu nggak original, artinya mereka sudah dicampur dengan modalitas-modalitas lainnya ya, mungkin pakai meditasi, mungkin pakai brainwave ya, mungkin pakai macam-macam teknik dan modalitas lainnya, tapi tidak pure Sedona Method ya. Jadi setahu saya ya, sepengetahuan saya yang terbatas ini ya, hanya ada 1 orang Indonesia yang benar-benar belajar langsung dari Hale ya, dan dimentori langsung oleh Hale ya, saya ya. Kalau yang lain itu biasanya belajarnya dari buku atau belajar dari audio ya, atau belajar dari video-video gitu, atau dari mungkin kursus-kursusnya Hale gitu ya. Tapi nggak pernah bekerja langsung dengan Hale one on one ya, itu nggak pernah ya. Dan saya ikut retreat itu ya, rutin, artinya rutin ikut retreat setiap tahun 4 kali itu sejak tahun 2017 ya. Dan saya nggak pernah ketemu orang Indonesia ya. Nah kemudian ada yang namanya facilitator training, artinya training yang memfasilitasi orang-orang untuk bisa memfasilitasi orang lain ya supaya bisa releasing. Itu saya cuman ketemu 3 orang Indonesia. Yang pertama ada motivator ya dari Surabaya ya. Tapi dia cuma denger recordingnya juga, nggak pernah ngobrol langsung sama Hale ya. Lalu yang kedua adalah Mbak Adelina ya. Mbak Adelina adalah sahabat saya ya, yang juga klien private coaching dan juga ikut workshop selalu ya, Mbak Adelina ya. Itu juga ikut ya. Dan yang ketiga adalah Coach Anti ya, Irianti Erning Praja ya. Beliau juga beli ya facilitator training, tapi yang nggak pernah kerja bareng Hale juga gitu ya. Jadi hanya memberi again rekamannya gitu ya. Jadi ini untuk informasi untuk kamu ya, bahwa kalau misalnya kamu bekerja bareng saya atau pasangan saya Matis ya, kamu ada di tangan yang tepat kok gitu ya. Jadi kamu nggak akan kenapa-napa sih, karena kamu juga udah sempurna juga anyway. Iya, Gitu ya. benar sih. Dan Iya. kalau kata Mbak Ayu, nggak rugi rilis sama Coach Lia, karena Coach Lia dedicated banget. Kalau kata Mbak Adelina ya, kata-katanya ya, cuman kamu doang nih Li kayaknya yang bisa seperti ini ya. Artinya dulu kan nggak ada coach, zaman saya baru awal-awal belajar Sedona Method. Ada coach, tapi ya coachnya ya terbatas sekali dan nggak fully untuk kita, dan itu mahal banget gitu ya. Jadi saya semuanya belajar sendiri dulu. Jadi pertama belajar sendiri, terus kalau ada apa-apa ya saya tanya sama coach-coach seperti Annie, Andrika James atau tim ya. Mereka tuh sama saya deket banget, tim McCaffrey ya, atau Susan Seifert gitu ya. Itu dulu coachnya itu aja gitu ya. Ya nanya sama mereka, atau saya nanya ketika retreat sama Hale gitu ya. Terus tiap hari ya saya benar-benar releasing sendiri gitu. Makanya kalau bahkan kata pasangan saya aja, kamu tuh spesial banget sih, dedication untuk melepas limitasi gitu ya. Jadi saya udah pernah ngalamin deh yang mana kebingungan sendiri dan bisa mengatasi itu sendiri gitu. Jadi kamu kalau seandainya tertarik untuk membantu diri sendiri sih silahkan ya, saya mengundang kamu untuk ikutan workshop atau private coaching, atau kamu dengerin aja, kalau misalnya kamu belum pengen, dengerin aja semua video yang ada di YouTube yang gratisan. Saya juga kalau ngasih gratisan, nggak saya tahan-tahan ilmunya, ya nggak sih? Kamu baca Instagram aja juga udah sangat membantu ya, gitu. Iya, yang kemarin itu terakhir sama Mas Raymond ya, itu juga bagus banget loh. Itu pas Iya, banget, iya, aku pas dengerin itu, terus aku iya. yang dapat hadiah gitu dari online shop. Kayak wow. Keren. Itu gratis loh Padahal, sama Raymond ya. iya, padahal aku cuman satu putaran Iya, doang. Terus udah gitu, udah terakhir iya, gitu, last minute dapat
dapetin si gratisan terus langsung langsung dapet, itu kayak wow. Iya, keren Amazing. loh. Ya, jadi gratisan pun itu bukannya berarti nggak ada nilainya, karena saya emang kalau ngasih nggak mungkin saya tahan-tahan, saya nggak bisa menahan apapun, ya. Saya akan kasih aja mengalir gitu, karena itu bukan ilmu siapa-siapa, itu sudah seapa adanya ya. Kamu sudah itu gitu, ya. Jadi seperti kata Mbak Ika nih, tools yang dibagiin gratis aja nggak kaleng-kaleng ya, workshopnya keren-keren. Kalau private coaching seperti jalan tol, ya. Ini kata Solikin ya. Solikin dipanggilnya apa ya? Ikin ya. Ini tuh pengembaraan saya di dunia self help akhirnya mengantarkan saya ke sini. Alhamdulillah ya. Solikin tuh tadi mau join ya. Kamu mau join nggak? Kalau mau join saya add. Halo Solikin, panggilannya apa? Panggil aja Iin, Coach. Iin, ya. Halo Iya, Iin. Terima kasih sudah bergabung bersama kita ya. sama-sama, Coach. Silakan. Ada yang bisa dibantu atau mau share, silakan. Saya pengen share pengalaman saya menemukan Sedona Method aja kali ya. Ya. Ya, sebelum ketemu Sedona Method ini, saya ini bisa dibilang orang yang sudah, kenyang lah mencari dunia perseleb-helepan. Ya, walaupun saya belum sampai bisa mengikuti workshopnya atau PC-nya, tapi dari situ saya sudah bisa merasakan kok. Saya sudah mengikuti releasing baik yang ada di IG, ada yang di YouTube, walaupun hanya masih yang gratisan. Saya baru mengikuti itu, Coach, yang YouTube yang apa itu? Yang sadar gembira apa ya? Oh iya, luar biasa. Ya. Udah ikut ya. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu ya, di YouTube itu ada membership, ada langganan ya. Jadi kalau yang sadar gembira ini ya, yang Iin ikut, itu dapat video setiap bulan ya, diupdate terus setiap bulan, macam-macam temanya ya. Menemukan Sedona Method ini luar biasa, Coach. Kayak kalau orang dulu itu radio itu sebelum ketemu gelombang yang pas itu kan kresek dulu kan, Coach. Itu saya ilustrasikan seperti itu, Coach. Iya. Kresek kesana kemari sampai pernah ke Kediri itu saya datangi langsung. Akhirnya saya tadi lah ketemu. Belum lama sih saya ketemu Sedona Method. Itu saya ilustrasikan ketemu gelombang pasnya itu di sini ini. Rasanya gimana setelah melakukan releasing? Mungkin kalau misalnya udah denger kan pasti ya video-video yang ada di membership langganan itu, sadar gembira. Iya. Rasanya gimana, Iin? Rasanya ya luar biasa gitu. Orang ternyata yang bikin kita selama ini menderita itu, kita itu khawatir dengan masa depan, mikirin masa lalu. Kalau kita hidup di waktu sekarang atau saat sekarang, udah sebenarnya semua sudah seapa adanya kalau istilah Coach Lia itu. Iya, benar. Dan seapa adanya itu teman-teman jangan salah paham ya, pemahaman awam itu seapa adanya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, udah gini aja. Enggak ya, ini ketidakterbatasan. Ya, ini kebebasan, ini beingness. Boleh cerita soal gains, Coach? Silakan. Itu waktu awal-awal saya pertama menemukan Sedona Method ini, ceritanya itu saya lagi nggak pegang uang. Terus 3 hari yang lalu saya ketemu Sedona Method, dari 3 hari yang lalu tersebut saya melakukan releasing. Terus 3 hari kemudian itu besoknya itu saya nggak nyana, kalau kata orang Jawa itu nggak menduga. Oh, tahu-tahu ada yang ngasih duit, ada yang ngasih kerjaan yang istilahnya bayarannya lumayan lah gitu. Itu padahal saya baru gratisan, belum mengikuti YouTube yang itu. Ini bukti ya teman-teman ya, gratisan aja powerful. Saya nggak ngasih kamu
cuman sekedare gitu ya. Iya. Mohon doanya juga coach, semoga cepat bisa. Saya pengen banget melakukan visi dengan coach Lia gitu. Ya, amin. Ya, dirilis aja. Iya. Dirilis pengennya. Ya, jadi Iya. ada video yang judulnya Melepas Pengen ya, Melepas Hasrat dan Hawa Nafsu. Nah, itu dengerin aja. Iya. Ya, Iya. mantap. Terima kasih, In. Sama-sama coach. Sampai ketemu di workshop dan private coaching, ya. Amin. Kalau misalnya kamu punya rezeki, ya kamu naikin aja membershipnya menjadi sadar kebebasan. Ya, kalau misalnya sadar kebebasan kan kita setiap bulan ketemu dalam satu grup ya, Nura juga ada di dalamnya ya, yang bisa kerja bareng saya tetap, gitu. Ya, itu juga semi private coaching saya bilang ya. Ya, jadi kalau misalnya kamu ada rezeki naikin membership aja. Kalau misalnya belum bisa ikut private coaching, itu akan sangat membantu kamu juga. Iya. Ya, Mhm. keren. Luar biasa Iya coach, menginspirasi. terima kasih banyak. Iya coach. Sama-sama, sekarang gini ya. I love you, sampai ketemuin. Ya. Oke, good. Iya, Oke. memang luar biasa sih. Dari YouTube yang membership itu aja kan bisa catching up gitu ya. Iya. Dan memang keren. Iya. Jadi saya sangat menyarankan sih kamu ikut membership aja kalau misalnya memang dana kamu terbatas. Itu adalah service yang saya berikan ya untuk mendukung kamu yang memang pengen membantu diri kamu sendiri. Jadi ada komen ya dari Didin ya. Didin bilang sebetulnya saya dulu pernah baca-baca dari buku Sedona Method versi Indo. Cuma masih belum bisa rasakan gain-nya karena mungkin masih belum betul-betul mengerti praktek-prakteknya. Dan bukunya tebal ya. Dan emang isinya juga nggak terjemahannya tidak, karena mereka bukan practitioner ya, jadi nggak sama. Makanya saya kalau ngobrol sama mentor saya ya, Hale Doskin yang menulis buku itu ya, Hale bilang coba kamu terjemahin, nanti saya akan hubungkan kamu dengan penerbitnya Harper's apa ya penerbitnya yang asli ya, itu supaya saya yang bisa terjemahkan gitu. Tapi saya belum sempat aja gitu ya, karena memang yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu karena mungkin kemungkinan besar mereka bukan practitioner ya, cuman tahu-tahuan aja ya, tahu Sedona Method gitu caranya. Jadi bahasa-bahasanya itu emang nggak dimengerti, jadi bingung gitu ya. Nah, makanya kata Didin, setelah selalu menyimak videonya Coach Lia, jadi mulai lebih ngerti sekarang ya. Ya, that's good. Didin ini luar biasa menginspirasi loh kalau menurut saya ya. Karena Didin itu konsisten, pertama kali kita launching langganan YouTube ya, Didin ikutnya sadar memberi dulu yang bayarnya 20.000 ya. Selama beberapa bulan ya, mungkin releasing di situ ya, kemudian Didin sekarang naikin membership ya, jadi sadar gembira ya, dan kemudian sudah ikut workshop Letting Go ya, sudah bisa ikut workshop gitu ya. Jadi ini juga sangat menginspirasi ya. Iya, pokoknya dengan releasing jadi lebih tenang deh, lebih calm, lebih enak gitu. Dan memang nggak ada apa-apa sih kalau misalnya di tap ke kesadaran itu nggak ada apa-apa. Oh iya ya, langsung kayak, aduh, silly juga ya kalau diingat-ingat. Sebenarnya emang nggak ada apa-apa. Ya, dan lebih tenang aja gitu. Itu sih. Iya. Ya mungkin nanti aku rilis aja deh. Ada sih yang muncul sedikit. Aku takut, ya aku baru keinget nih. Nanti kan aku ke Turki sama ke Seoul. Dan katanya tuh panas banget. Oh my God. Itulah biasa. Biasa ya pikiran ya. Saat ini terjadi nggak? Enggak. Ya udah, boleh nggak kalau seandainya biarkan aja pikirannya terurai. Nih kereta udah siap nih, ting tong sama kayak Nura ya, udah ting tong ya. Boleh nggak, biarkan aja lewat kayak kereta. Iya. Rasanya gimana sekarang ketika memikirkan Seoul dan Turki yang katanya panas itu? Ada sedikit. Oke. Sekarang boleh nggak izinkan juga lewat kayak kereta?
step back ya, kalau ada di tengah-tengah kereta kita kehajar, ya nggak sih? Iya, iya. Iya. Oke, rasanya gimana sekarang ketika memikirkan Turki dan Seoul yang katanya panas banget? Ya, sadar. Nggak ada. Oke. Iya, nggak apa-apa. Ya, oke. Boleh nggak open aja sama possibility untuk hasil yang positif? Iya. Ya. Oke. Gampang ya, kalau saya udah sering releasing kayak gini teman-teman, gampang releasing itu. Jadi nggak perlu ya kalau seandainya kita curhat-curhat itu disiramin bensin terus gitu ya Nora ya. Biasanya kan gitu ya, kadang-kadang kita bahkan misalnya cerita sama pasangan Cari gitu. pendapat Iya, gitu cari ceritanya. pendapat, exactly gitu kan. Terus nggak didengerin marah gitu. Teman nggak mau denger, ih kok dia nggak ada waktu, bukan temen emang gitu. Kita marah gitu ya. Terus udah gitu, atau mungkin kita sama-sama spinning gitu ya, muter aja di situ gitu ya. Soalnya kalau dulu saya juga orangnya, kalau saya orangnya nggak cerita ya. Jadi saya itu orangnya yang diceritakan. Zaman dulu orang seneng banget deh curhat sama saya, nggak ngerti kenapa gitu ya. Jadi curhat aja gitu, terus saya ikut pusing gitu. Saya inget zaman saya SMA ya, teman-teman saya tuh kan masih baru awal-awal punya pacar, bukan awal sih, mungkin SMP sudah punya gitu ya. Tapi SMA itu kan ya umur-umur segitulah ya, cinta-cintaan yang kayak, tahu kan, jatuh cinta umur anak 17 tahun itu kayak dunia tuh kayak wah gitu ya. Nah itu kan banyak dramanya gitu. Nah hampir semua teman saya tuh cerita ke saya gitu. Jadi kalau seandainya lagi jam istirahat itu kayak booking gitu jadwal saya. Aku duluan ya sama Adelia, aku duluan ya gitu. Aku dulu. Ih oke deh. Nah itu saya baru pertama kali mungkin ya ngedengerin kayak gitu. Mama saya kan psikolog. Nanti saya pulang, mah kalau seandainya masalah kayak gini tuh diselesainya gimana sih gitu. Saya pikirin gitu teman-teman saya kayak saya yang bertanggung jawab gitu atas dramanya mereka gitu ya. Pokoknya itu melelahkan gitu, kebanyakan orang kan biasanya seperti itu gitu ya nggak sih? Mungkin dia juga udah lupa kali. Ya mungkin Pas dia juga kita udah pikirin. lupa. Exactly gitu ya. Jadi kadang-kadang simpati itu beda sama empati. Simpati ya itu mengelus-ngelus, kalau kata Mbak In, mengelus-ngelus, menyayang-nyayangi, tapi ya tidak membantu juga. Akhirnya ya kitanya ikutan berat gitu ya. Gitu. Tapi kalau empati itu ya kita mengerti bahwa mereka mungkin ada kesulitan, tapi kita nggak ikut-ikutan. Ya, kita tidak sama-sama merasa berat di situ gitu ya. Jadi kita bisa keluar ya dari yang disebut tanda kutip beban gitu ya. Tapi kebanyakan orang enggak, kebanyakan orang senang banget drama ya. Nggak apa-apa, biarin aja ya. Itu hak mereka untuk dalam tanda kutip menderita ya. Karena nggak ada dia yang menderita juga. Silakan Nora. Kalau curhat mungkin jadi tambah kesel gitu jadinya. Yeah. Karena ada masukan-masukan ceritanya kayak gitu kan dari orang, exactly. dari teman-teman. Iya, kok dia nggak ngertiin gitu ya? Oh bukan itu maksud aku gitu ya? Iya. Kalau curhat ya. Atau misalnya lagi curhat tentang apa ya, tentang orang lain ke temennya, terus temennya bilang, oh lu mestinya ngelakuin sesuatu yang lebih dong gitu. Oh ya jadi makin kesal kan ke orang itu gitu. Iya, jadi betul. Iya gitu. Gitu lah. Aku nggak tahu sih yang ada aja gitu. Iya. Lagi muncul. Iya, benar banget memang. Jadi kalau curhat itu memang nggak membantu ya teman-teman ya. Kecuali misalnya kamu emang lebih tertarik pada titik ini dibandingkan pada keluasan, ya silakan aja ya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk ya. Semua hanya yang seadanya dan nggak ada kamu yang melakukannya juga gitu ya. Itu sudah muncul begitu aja gitu. Ya nggak sih? Iya. Benar banget, rilis aja gitu ya. Jadi kalau seandainya kamu curhat misalnya sama PA saya Tami dan dibilang rilis aja gitu ya, ya itu adalah rasa kasih yang dia berikan pada kamu ya. Jadi kalau kamu ke-trigger bagus ya. Itu adalah iya opportunity untuk rilisnya banyak. Oh gitu. Iya. Gitu ya. Ini ada Mbak Yuli nih mau join, kita add dulu. Halo Mbak Yuli. Hai Coach. Hai Mbak. Apa kabar? Terima kasih sudah bergabung ya. Senang banget udah lama nggak kelihatan.
Ya, hai. Silakan, silakan. Coach, saya mau nanya, Coach. Kan saya Silakan. sering mengulang 30 days challenge itu. Ya, Kok yang mana 30 malah days-nya? yang super flow? Oke. Karena saya udah pengen satu step misalnya abundance gitu. Mau Ya. sampai full 30 hari tapi nggak pernah berhasil. Akhirnya 1 bulan berlalu. Terus, oh ya udah bulan berikutnya saya ganti deh body mastery. Juga tetap bolong-bolong. Akhirnya saya bilang lama-lama ini kayaknya saya cuman apakah Anda bisa melepaskannya? Ya. Apakah kamu mau? Ya. Kapan sekarang? Ya. Jadi kayaknya kok menghafal ya gitu lah. Atau gimana menurut coach? Ada resistance nggak mendengarkan itu semua? Akhirnya kayaknya Resistance artinya, aduh saya butuh waktu lebih lama nih, aduh kayaknya harus duduk diam sejam, menyediakan waktu sejam gitu. Ada nggak hal-hal kayak gitu? ya ada. Ya. Nah, itu resistance. Nah, resistance-nya boleh nggak? Perhatiin aja. Pengen ngatur-ngatur bahwa saya harus duduk dengan rekaman itu di waktu yang nggak ada yang ganggu, hal-hal kayak gitu. Langsung deh. Langsung live. Udah ketawa berarti udah flash gitu. Aduh. Oke, thank you coach. Gampangnya. Segampang itu ya. Nah, ini Mbak Yuli ini teman-teman udah ikut 30 days ya, makanya releasingnya secepat ini. Udah ketawa-tawa langsung. Iya, kemarin kok kayaknya nolak gitu. Kamu nih kayaknya ngenyaut nggak dari hati ya. Kayak ngafalin, hafal jadinya. Ya. Abis ngomong A pasti D, abis ngomong D pasti C. Jadi kayaknya ya. Tapi sekarang, oh iya kayaknya itu deh. Gitu. Jadi iya kalau kesini makin kesini itu udah nggak kayak pakai ini tinggal ngebatin aja itu pasti ntar udah ya kayak gini rilisnya gitu Ya. ya. Udah Keren gimana ya? ya ngomongnya pokoknya keren dah. Jadi kayak jentik jari udah jadi gitu. Ya wish come true gitu kan ya. Yes. Mbak Yuli ini adalah salah satu yang luar biasa ya teman-teman ya. Datang pertama marah-marah sama saya. Pokoknya enggak, saya nggak percaya sama Coach Lia, gitu ya. Udah Nggak kayak berhasil, releasing nggak berhasil. iya. Tobat sudah kayaknya ya. Tapi sekarang releasingnya kayak gini nih, langsung ketawa-tawa ya. Terus kemudian Mbak Yuli ini kalau kamu belum nonton ya, videonya silakan nonton ya. Gain materialnya luar biasa ya, nggak ada kerjaan tapi duitnya masuk terus. Iya sampai hari Pengangguran yang nggak ini. ngapa-ngapain. Sampai hari ini coba lihat tambah gemuk aja gitu ya. Pengangguran. Berkat saya donat pengangguran tulen gue jadinya. Pengangguran pulen. Keren. Keren, sangat menginspirasi ya Mbak Yuli ini. Terima kasih ya Mbak Yuli sudah menginspirasi teman-teman yang lain. Oke. Ya makasih coach ya. Terima kasih, I love you. Oke, love you Madura. Love you. Thank you. Thank you. So, kalau kata Mbak ini ya, ketawanya Coach Lia aja udah bikin rilis semua masalah yang tiba-tiba muncul. Benar-benar kayak cermin Coach Lia, tuh sejatinya kita ya memang bahagia itu sendiri. Benar ya, jadi kamu itu sudah bahagia sendiri, emang kamu nggak butuh saya kok. Kalau kata Mbak Ayu ya, dulu ngerasa curhat itu bentuk healing,
Tapi setelah kenal releasing, udah hampir nggak pernah lagi. Bercerita bisa, cuma rasanya udah nggak pakai beban emosi, ketawa-tawa aja. Iya ya, bukan berarti ya teman-teman ya, saya nggak pernah bilang kalau cerita itu salah ya. Tidak ada yang salah dengan cerita ya. Cerita itu adalah form of communication ya. Iya. Itu adalah bentuk komunikasi dan relasi ya. Jadi kita nggak mungkin punya relationship kalau kita nggak cerita, kalau kita nggak ngobrol gitu ya. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita menganggap bahwa cerita itu nyata, bahwa cerita itu sedang terjadi saat ini, bahwa cerita itu adalah kebenaran. Itu yang jadi masalahnya, ya. Tapi kalau seandainya cerita, ya cerita. Dari tadi juga kita cerita. Kalau enggak, kita gimana caranya bisa menyampaikan, mengkomunikasikan ini? Saya cerita, kalau tadi Mbak Yuli dulu gini, sekarang gini, gitu. Itu kan cerita, bukan fakta. Ya nggak sih? Hanya cerita, gitu. Kayak Nura dulu gini, sekarang gini. Itu kan hanya cerita. Yang kita gunakan sebagai tools untuk inspirasi, exactly gitu ya. Tapi nggak ada nilainya, nggak ada emosinya, nggak ada bebannya, nggak ada listriknya. Kalau saya bilang ya, biasanya kan kalau seandainya kita curhat ada listriknya kan. Nah kalau seandainya kayak gini kan kita ringan ya dari tadi, nggak ada drama gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi makanya sebabnya bedakan empati dengan simpati ya. Kalau simpati itu kita sama-sama terperosok ya, kita sama-sama ngerasa berat ya. Tapi kalau empati itu kita bisa membantu orang ya, dan kita nggak ke-trigger ya. Kalau seandainya orangnya tidak menerima misalnya masukan kita atau support kita, ya udah itu kan pilihan dia ya. Seperti tadi contohnya yang saya pakai Mbak Yuli ya. Dulu marah-marah ya, releasing nggak berhasil nih coach, pokoknya nggak, saya marah banget ngeliat coach Lia pokoknya nggak berhasil gitu ya, kan saya ketawa waktu dia ngomong gitu ya, waktu beliau ngomong gitu, saya nggak, yang pun lu nggak tahu aja releasing tuh berhasil, tau lu nggak tahu sih hidup gue dulu kayak gimana, dulu tuh gue depresi dan nggak membela diri kayak gitu. Ya udah gitu ya. Tapi karena saya berangkatnya dari cinta ya, karena saya berangkatnya dari ya udah nggak apa-apa, nggak ada reaksi sama sekali, saya bisa membantu Mbak Yuli keluar dari limitasinya yang sekarang ya udah pengangguran pulen ya, nggak kerja tapi dapat uang terus masuk terus uang ke rekeningnya gitu ya kira-kira ya. Masing-masing orang berbeda ya teman-teman ya, jadi kamu nggak perlu membanding-bandingkan pengalaman kamu dengan orang lain ya, duduk sama pengalaman kamu sendiri, kalau ada emosi silahkan dilepaskan gitu ya. Jadi silakan bantu diri sendiri. Kalau mau membantu diri sendiri, saya banyak sekali tools ya. Ada yang gratisan ya di YouTube, silahkan dibongkar ya. Ada yang membership ya, mulai dari 20.000 ya membership itu ya. Kalau saya sampai sempat nanya ya sama salah satu peserta workshop ya, Cahya 20.000 mahal apa enggak sih gitu. Saya sampai nanya gitu ya, karena saya melihat yang 20.000 itu grafiknya gini nih, naik terus turun ya. Gitu. Jadi artinya mereka tidak rejoin ketika sudah sebulan, mereka cuma nyoba-nyoba ya. Tapi begitu yang sadar gembira, stabil nih kayak gini, bahkan naik ya. Yang sadar kebebasan grafiknya gini naik ya. Jadi emang kebanyakan orang yang coba-coba ya gitu-gitu aja hidupnya. Tapi kalau yang dedicated untuk membantu dirinya sendiri, kamu bisa lihat seperti Inura ya, seperti Mbak Iin ya, seperti Solikin, seperti Didin, seperti Mas Iin yang tadi juga ya, seperti Mbak Ayu ya, seperti Mbak Ika dan teman-teman lainnya yang kamu bisa lihat sendiri cerita-ceritanya yang sudah saya bagikan di YouTube ya. Iya, Gitu keren. sih kira-kira ya. Atau kamu bisa ikut workshop ya, itu ada topiknya macam-macam sesuai keinginan kamu, atau private coaching ya. Jadi silahkan klik link di bio ya, atau kirim DM atau komen di kolom komentar untuk join bareng kita ya, karena bahagia itu sudah hak hidup ya. Semua orang hak hidupnya ya bahagia. Ya. Yes. Ya, so ada lagi yang mau di-share Nura sebelum kita tutup? Releasing aja. Releasing aja ya. Rilis aja teman-teman ya. Selamat releasing ya. So sampai ketemu lagi. Releasing membantu, benar. Iya. Ya. Sampai ketemu di releasing berikutnya ya. Thank you Coach Lia. Terima kasih Nura, I love you ya. Terima kasih teman-teman semua ya. I love you all very much ya. Sampai ketemu lagi ya. Bye for now. Having me. Thank you. Bye. Bye bye.